Baik, selamat datang kembali mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya tahun ajaran 2020-2021. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang menu bar yang ada di AutoCAD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang shortcut yang biasa digunakan di AutoCAD untuk mempermudah dan mempercepat kerja kita ketika menggunakan AutoCAD. Seperti itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang L. Ketika kita pencet L di sini, langsung muncul pilihan line. Line tadi merupakan garis yang ada di sini. Kita tidak perlu mencet line lagi. Nah, ketika sudah fix dengan pilihan kita yaitu line, kita tinggal pencet sekali space. Kita pencet. Nah, di sini sudah langsung berubah ke line. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu trim. Nah, trim di sini merupakan cara untuk menghapus garis yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ketika ada garis yang kelebihan seperti ini. Nah, ketika kita pencet seperti ini untuk delete kan akan menghapus semuanya. Nah, fungsinya TR atau trim. Di sini kita pencet T dan R akan langsung keluar trim. Kita pencet space satu kali. Nah, di sini langsung bisa terhapus. Nah, seperti itu. Untuk pencet space-nya 2 kali ya teman-teman. Setelah diklik untuk pilih, lalu klik sekali lagi untuk menghapus. Seperti itu. Lalu ketika sudah, kita pencet ESC untuk keluar. Nah, kita lanjutkan pekerjaan kita dengan tombol M. Apa itu M? Ketika kita pencet M akan keluar move. Di sini M itu fungsinya adalah move. Kita pencet space sekali lagi. Nah, di sini seperti ini. Ketika ingin memindahkan garis, kita klik garisnya terlebih dahulu. Lalu kita pencet M, move. Nah, di sini kita bisa langsung pindah garisnya. Nah, kalau di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu offset. Offset adalah cara untuk menggandakan garis yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, kita klik di sini garisnya, lalu kita tulis OF. Nah, langsung keluar offset. Kita klik lagi. Nah, di sini kita pilih ingin berapa jaraknya. Misalkan 250. Seperti itu. Lalu kita pencet space lagi. Nah, di sini kita bisa langsung tinggal pindah ingin di sebelah mana. Nah, ukurannya akan sama, namun jaraknya saja yang berbeda. Seperti ini. Kita tulis 250, jaraknya akan 250 mm. Seperti itu. Nah, ini kita selesaikan saja. Ini kita hapus garisnya. Hapus. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan shortcut copy. Copy di sini fungsinya sama seperti pada aplikasi lainnya. Kita tulis CO. Di sini kita space. Nah, di sini kita langsung dapat nih garisnya nih. Kita pindah ke sini misalkan. Nah, di sini akan ke copy. Begitu juga seterusnya. Seperti itu. Nah, kita keluarkan dengan tombol ESC. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara memblok di AutoCAD sedikit. Ketika kita memulainya dari sebelah kanan, akan seperti ini, teman-teman. Warnanya akan hijau, seperti itu. Ini untuk garis yang utuh. Ketika dari tombol kanan, nah di sini ada lewat satu garis saja, itu akan langsung terpilih, teman-teman, seperti ini. Nah, namun ketika kita mulai bloknya dari sebelah kiri, nah di sini akan terlihat bedanya. Kalau belum mencapai keseluruhan dari garis, itu tidak akan terblok. Seperti itu. Nah, terbloknya hanya sebagian saja. Namun ketika dari sebelah kanan, nah di sini garisnya situ belum tercapai garisnya saja sudah terblok. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita escape saja. Kita lanjut ke tombol XL
atau X large. Nah di sini fungsinya adalah ketika kita tulis XL di sini, nah kita klik garisnya, nah sini otomatis garisnya itu panjang teman-teman, ke atas dan ke bawah secara maksimal seperti itu. Nah fungsinya di sini adalah nanti membuat tampak di lain video seperti itu. Kita sudah, kita escape dan kita undo, kita lanjut ke EX atau extend. Nah extend di sini sama fungsinya dengan fillet. Fillet itu seperti apa? Saya sedikit akan mencontohkan apa itu garis fillet. Nah kita tulis di sini F dan L, F dan I maksud saya, maaf, F dan I langsung ada tertulis fillet di sini. Kita klik, kita pilih garisnya, akan disambung. Nah jadinya seperti ini. Nah untuk lebih mudahnya lagi, di sini kita buat garis dulu, line, misalkan sampai sini. Nah kita ingin menyambungkannya nih. Nah di sini kita bisa menggunakan fillet. Kita klik yang ini dan klik yang ini, jadi otomatis akan tersambung seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu rotate atau rotasi. Nah di sini tanpa menggunakan menu bar yang ada di atas, kita tinggal tulis R dan O, otomatis langsung ada tulisan rotate. Kita pilih dengan space. Nah, kita pilih sudutnya yang kita inginkan seperti ini. Mohon maaf, kita pencet RO, rotate, lalu kita tinggal putar saja sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah di sini juga saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari F8. Apa sih itu F8? Di sebagian laptop F8 bisa langsung diklik saja. Ini untuk mengaktifkan yang ada di bawah sini. Nah di sebagian laptop juga harus dipencet dengan FN, berbarengan FN dan F8 seperti itu. Kita klik. Nah di sini kita ketika ingin memutar suatu gambar, nah di sini tidak ada garis patokannya teman-teman, seperti di seperti pada F8 yang aktif seperti itu. Lalu sini kita matikan lagi, saya beri contoh lagi untuk F8 yang aktif. F8 aktif ketika kita sedang membuat line. Nah di sini garisnya langsung bisa lurus teman-teman. Nah ketika FN-nya mati atau F8-nya itu mati, nah di sini garisnya itu tidak ada patokannya teman-teman, jadi akan lebih mempersulit kinerja kita seperti itu. Saya sarankan F8 dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang membutuhkan garis yang langsung lurus, bisa langsung menggunakan F8, dan ketika ingin garis yang miring, itu kita bisa mematikan F8-nya seperti itu. Baik, saya aktifkan lagi F8-nya. Baik, kita lanjut ke erase. Erase pada umumnya itu menghapus ya. Sini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus juga. Lalu ketika ingin undo, kita Ctrl Z seperti itu. Mudah bukan ketika menggunakan shortcut? Lalu lanjut ke SC atau scale. Nah di sini saya akan sedikit memberi contoh apa itu scale. Nah ketika ada sebuah gambar, saya kembali ke gambar saya yang tadi. Kalau yang tadi itu sudah gambar yang berikutnya, nanti ada video tutorialnya sendiri. Nah sini banyak video-videonya, nanti akan ada di video-video berikutnya dengan cara tutorial untuk membuat gambar-gambar yang ada di sini seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan scale. Nah scale di sini kita blok terlebih dahulu, lalu kita tulis SC di sini, langsung ada scale. Nah di sini scale itu bisa kita tulis nih. Misalkan kita klik, nah di sini langsung garisnya membesar sendiri seperti itu, atau gambarnya itu membesar sendiri. SC. Nah sini kita tulis SC scale. Nah kita tulis kita mau sebesar apa, misalkan 2 kali lebih besar, kita klik. Nah ini
sudah ini dua kali Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SC atau scale. Di sini kita tulis saja SC, nah, scale. Nah, sini kita klik saja objeknya. Mohon maaf, kita blok dulu garisnya, lalu status SC di sini, scale. Yang kita inginkan tuh sebesar apa? Seperti itu, misalkan 2 kali lebih besar. Kan garisnya akan mengecil seperti itu teman-teman. Nah, ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil gambar seperti itu untuk scale. Lalu lanjut lagi ke unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pertama yang ada di AutoCAD ketika ingin membuat gambar yang sederhana seperti itu. Nah, ketika saya sudah menjelaskan menu-bar yang ada, shortcut yang ada, di sini saya akan yang terakhir sebelum lanjut ke gambar yang berikutnya untuk pengerjaan gambar, saya akan menjelaskan tentang apa itu unit. Kita di sini klik di nah di sini langsung keluar units. Nah, di sini kita pilih units. Pastikan di AutoCAD kalian unitsnya merupakan seperti ini. Untuk type-nya itu desimal. Di sini ada banyak pilihan, ada architectural, decimal, engineering, fractional, dan scientific. Kita pilih yang desimal. Untuk precision-nya kita bisa pilih ada berapa angka di belakang koma. Kita boleh tidak ada angka di belakang koma, itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk insertion scale-nya kita pilih yang milimeter, bukan sentimeter. Seperti itu teman-teman. Pastikan semua angle-nya decimal degree. Lalu untuk unit specify-nya kita pilih yang internasional, bukan yang American. Seperti teman-teman. Ketika sudah sama semua, kita pencet OK seperti ini. OK. Lalu scale-nya kita ubah menjadi 1:100. Ketika di AutoCAD kalian skalanya belum 1:100, maka saya sarankan menggunakan 1:100 seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nanti ada 2 untuk membuat ukuran seperti di sini. Ini menggunakan dimension teman-teman. Nah, di sini kita bisa ini saya contohkan, kita tulis dim di sini. Dimension. Nah, klik. Nah, dari ujung sini saya misalkan ke sini, ini jaraknya berapa, seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, lalu yang terakhir adalah plot. Nah, di sini plot ketika gambar kalian sudah jadi secara utuh seperti ini dengan berbagai macam detail seperti itu. Nah, nanti saya akan mencontohkan tentang apa itu plot. Nah, plot di sini fungsinya untuk memindahkan gambar kalian ke PDF. Di sini kan nantinya filenya akan berbentuk DWG. Nah, ketika sudah diplot nantinya, ini akan saya contohkan PL, kita pilih saja plot di sini, lalu space. Nah, di sini ada akan tulisan-tulisan nih. Ini untuk nama printernya seperti itu. Nah, ini untuk ukuran paper size-nya seperti apa. Kita tinggal pilih sesuai dengan kemauan kita. Lalu pastikan plot area-nya itu window. Lalu kita pilih nanti ini misalkan belum pas di tengah. Nanti kita tinggal pilih center the plot. Nah, lakukannya otomatis tengah, kita OK nanti. Tinggal kita pilih saja nanti. Tinggal masukkan ke memori kita seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan shortcut yang ada di AutoCAD. Di video selanjutnya saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat denah bangunan yang telah diberikan oleh dosen kalian masing-masing seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.